kami dari kelompok 5. Jadi di sini kami akan membuat video yang edukatif tentang proses kognitif dan kami mengambil kasus ADHD atau yang biasa dikenal dengan Attention Deficit Hyperactive Disorder. Jadi kita tunggu ya. Stay tune. Akhirnya takkan ada akhir, doaku agar kau selalu arungi hidup berbalut senyuman di hati. Doaku agar kau selalu bahagia, kadang hidup tak baik saja. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya. Anak dengan gangguan ADHD atau Attention Deficit Activity Disorder merupakan anak dengan gangguan perkembangan kognitif, di mana anak kesulitan memusatkan perhatian, sulit memantau diri, serta cenderung berperilaku hiperaktif dan impulsif. Sebagian besar anak yang menyandang ADHD kerap menunjukkan gejala umumnya seperti sifat aktivitas secara berlebihan, tidak bisa diam, selalu ingin bergerak, sulit memperhatikan fokusnya, dan kerap menunjukkan impulsivitas yang membuat anak mengalami kesulitan dalam belajar maupun berinteraksi dengan anak lainnya. Selain itu, anak ADHD juga cenderung menunjukkan kinerja maupun perilaku yang tidak konsisten. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kemampuan pengetahuan umum maupun keterampilan sosial yang dimiliki oleh sang anak. Intervensi biologis tujuannya adalah untuk membantu anak menyeimbangkan fungsi otak dan tubuh agar lebih fokus dan lebih bisa mengontrol diri. Ada beberapa strateginya. Yang pertama adalah aktivitas fisik teratur seperti berenang, bersepeda, dan yoga anak. Yang kedua adalah atur pola tidur dan makan. Pastikan anak-anak tidur dengan cukup dari 8 sampai 10 jam dan hindari makanan tinggi gula atau kafein. Yang ketiga adalah batasi penggunaan gadget. Jika anak-anak terlalu lama menatap layar, maka akan menjadi sulit untuk fokus. Yang keempat adalah rutin periksa ke dokter untuk memantau kesehatan, perkembangan, dan sesi saraf anak. Dampak yang diharapkan adalah anak menjadi lebih tenang, fokus meningkat, dan energi lebih semangat. Selanjutnya dalam sisi psikologis, kalau kita melihat anak yang gangguan ADHD sering mengalami susahnya mengatur perilaku mereka yang impulsif dan juga sulit mengatur emosi mereka dan sulit mengendalikan diri. Maka di sini intervensinya berfokus pada bagaimana anak bisa mengatur dalam diri dia sendiri dan juga mereka bisa berpikir secara logika dan juga bisa mengatur secara emosionalnya. Dan intervensinya adalah yang pertama, CBT atau yang biasa kita kenal dengan Cognitive Behavior Therapy, yang dimana di sini kita mengubah cara berpikir dan cara berperilakunya mereka. Yang awalnya mungkin mereka berperilaku bahwa mereka tidak bisa diam, maka kita bisa mengubah bahwa saya bisa tenang duduk di sini dan menunggu guru menjelaskan dengan baik. Maka di sini yang kita fokusnya adalah bagaimana kita cara mengubah perilaku mereka dan cara mengubah pikiran mereka. Yang kedua, pelatihan atensi dan konsentrasi. Anak ADHD biasanya mudah terdistraksi, maka kita bisa melakukan latihan fokus. Cara-caranya adalah dengan bermain puzzle atau kita melakukan aktivitas audiovisual dan juga kita melatih untuk memberikan instruksi kepada anak yang mengalami ADHD. Tujuannya adalah agar anak bisa fokus terhadap satu hal di dalam waktu tertentu. Yang ketiga, terapi emosi dan regulasi diri. Kita bisa melakukan terapi mindfulness atau teknik relaksasi pernapasan terhadap anak yang mengalami ADHD. Tujuannya agar mereka bisa mengatur emosinya. Yang keempat, penguatan positif atau reinforcement positif. Kita bisa memberikan hadiah terhadap anak yang mengalami ADHD ketika mereka berhasil untuk tenang atau bisa mendengarkan instruksi dengan jelas. Nah, tujuannya adalah agar stimulus yang kita harapkan itu bisa meningkat. Dan dampak yang kita harapkan dari intervensi semua tadi itu adalah kita bisa melatih emosional orang yang terkena ADHD dan juga kita bisa melatih cara berpikir mereka dan juga cara berperilaku mereka. Adapun intervensi sosial anak ADHD yang bertujuan untuk melatih kemampuan sosial dan adaptasi sosial di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Caranya adalah orang tua dan guru bekerja sama untuk melatih
perilaku yang konsisten antara di sekolah dan di rumahnya. Di sekolah, guru dapat menyediakan lingkungan belajar yang sportif seperti tempat duduk yang strategis, tugas yang singkat, dan waktu istirahat yang cukup. Untuk melatih keterampilan sosialnya, guru dapat memberikan mereka bermain peran, bekerja kelompok untuk melatih kerjasama dan empati. Guru juga melakukan program teman sebaya untuk mendampingi anak adik-adik agar anak adik-adik ini merasa diterima di sekolah institusi. Dampak yang diharapkan adalah anak adik-adik dapat lebih mampu berinteraksi dengan teman sebayanya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi.